Di gedung kosong, tim petugas nyelinap masuk lorong berdebu. Hawa horor kenceng banget. Sekumpulan orang berjubah lagi ritual panggil dewa jahat pakai ilmu hitam, gila abis. Mantra mereka bikin suasana makin merinding. Kayak film horor. Jauh dari sana, cowok bernama Luyu malah nobar ritual itu lewat mimpi buruk. Suara makin kenceng, dia kaget bangun sambil jambak rambut sendiri saking paniknya. Kamar remang, meja penuh sketsa monster aneh. Fix, dia agak wibu. Langsung sikat air putih segelas biar gak pingsan. Terus, scroll HP, mikirin dunia yang makin gak jelas dan bahaya ini. Tiba-tiba angin ngamuk. Barang di kamar terbang semua kayak kena badai dadakan. Jantung mau copot. Dia jalan pelan ke pintu, ada yang gak beres. Jendela kok kebuka lebar? Padahal tadi udah dikunci rapat. Serem uy. Buru-buru mau nutup biar gambar monsternya gak dikira barang klinik sama tetangga. Pas keluar, mampus. Ada mayat sama gerombolan jubah hitam di situ. Muka langsung pucat pasi. Instingnya teriak, lari woi, bahaya. Apes, pas gerak dikit, mereka nengok dan langsung ngejar dia. Luyu kabur ke kamar, nahan pintu sekuat tenaga pas mereka nyoba dobrak. Dengan suara gemeter dia teriak mau lapor polisi, mereka langsung diam. Hening banget di luar pintu. Mencurigakan parah, udah pergi belum ya? Tapi nelpon bantuan tetap wajib hukumnya. Saking fokusnya nelpon dia nggak sadar ada bayangan ngeri di belakang. Tangan-tangan hitam ngerayap di jendela, telepon malah nggak diangkat. Sial, panik campur takut jadi satu. Terus prank, jendela pecah berantakan. Masuk monster laba-laba jadi-jadian. Bentuknya burik banget sumpah. Monster itu ngamuk, ngenalin Luyu sebagai saksi ritual haram mereka. Dia nyumpah-nyumpahin Luyu katanya manusia sampah gak guna. Luyu nekat gebuk tuh monster pakai kursi sambil teriak histeris. Monsternya malah ngakak. Dikira kursi kayu bisa nyakitin dia? Lawan hasil ritual dewa kok pakai perabotan, ngelawak lu bro. Si monster jerit lagi. Luyu langsung ngacir ke dapur dikejar setan. Kunci pintu pas banget sebelum didobrak. Engsel pintu sampai mau copot. Tangan gemeteran parah. Dia mikir ini udah tamat riwayatnya. Pasrah mau mati, dia malah nyesel seumur hidup masih jomblo ngenes. Tiba-tiba ada suara cewek di otak. Halo, mau hidup nggak? Kaget dong. Cahaya silau mendadak masuk dari jendela rusak. Muncul sosok cewek bening banget kayak Dewi Isekai turun ke bumi. Dia bukan Dewi, tapi ngakunya emang sistem edit yang super aneh. Luyu terpilih jadi inangnya. Luyu cuma bisa cengol lihat cewek bening itu, otak ngelek coba paham maksud si Emma. Jangan-jangan dia setan juga yang lagi cosplay jadi Dewi? Si Emma sistem senyum, tangannya ngeluarin aura sihir gitu. Gak usah banyak tanya, nih hadiah pemula buat kamu, katanya santai. Peti harta karun mendadak jatuh di depan muka, bersinar terang. Isinya 5 bahan acak buat ngerakit monster penjaga sendiri. Seru nih. Belum sempat kedip atau bereaksi apa-apa, tiba-tiba layar hologram sistem langsung nongol ngepung dia dari segala arah. Penuh simbol alien yang bikin pusing 7 keliling. Apaan dah ini? Emma sistem ngoceh katanya anak buah Luyu bakal OP kalau racikan bahannya pas. Kelar ngeracik, dia bakal dapat 1 jurus gratisan dari monsternya. Tangannya dibilang tangan kekacauan. Dipuji gitu Luyu jadi salting, garuk pipi bingung harus bangga atau malu. Dia cuma bisa nyengir kuda, maksa banget senyumnya. Tiba-tiba kaget, suara srek-srek kasar bunyi lagi dari pintu. Monster di luar makin gila nyakar pintu dapur. Anjir, lupa ada bahaya ngintip. Panik mode on dalam hati udah maki-maki nasib. Otak muter cepet. Bisa nggak ya gue blender semua bahan ini sekaligus? Emma sistem bales santuy. Bisa aja asal bahannya jodoh alias compatible. Kalau nggak jodoh hasilnya kayak gabus dicemplungin kopi. Gak bakal bisa ditelen bro.
Analogi absurd tapi pesannya nyampe. Jreng, layar ajaib muncul, aura Luyu meledak. Lingkaran sihir nyala di kaki, tanda saktinya udah aktif. Dia kumpulin tenaga di tangan, manggil monster tanpa nama dalam batinnya. Sini lo, kasih jantung lo, tunduk sama gue. Berasa jadi orang suci yang bagi-bagi berkah. Pakai tangan chaosnya, takdir pun dia pelintir seenak jidat. Akhirnya lahirlah monster perdana. Bentuknya balon teror bintang 2. Deskripsi skillnya langsung muncul, menyala abangku. Intimidasi, bikin musuh kena mental sampai lemes cuma gara-gara diliatin. Otak subur, nyedot nyawa sekitar buat healing dan evolusi, vampir versi balon. Benih api neraka, bisa manggang musuh pakai api gelap yang ngeri. Penilaian akhir excellent. Urutannya basic, good, excellent, perfect, sampai supreme. Skill si dewa, tapi Luyu malah ngerasa zong. Dia nggak percaya servan pertamanya cuma balon. Ekspektasi ketinggian nih. Si balon juga ikutan bingung, pelangga-pelongo. Kayak lagi krisis identitas, gue ini makhluk apaan dah? Ya udahlah, dikasih nama Xiaowi aja. Resmi jadi duo aneh. Luyu cemberut ke emak sistem. Mak, ginian doang hasil gue. Dalam hati ngarep balon kepala manusia, yang keluar malah balon Halloween pasar malam. Sistem, emak bilang not bad kok. Luyu makin bete apanya yang not bad boy. Suasana berubah horor pas pintu jebol diterobos monster asli. Masuk-masuk bawa hawa membunuh, serem banget. Si Xiaowi malah ngumpet di belakang Luyu gemeteran ketakutan. Luyu bengong. Ini monster ciptaannya kok lebih cupu dari tuannya sih? Monster musuh udah siap nyabik-nyabik. Pas genting emang sistem kasih notif. Karena grade low excellent, dapat bonus 1 skill permanen. Pilih cepat. Dia disuruh milih kekuatan yang mau dipatenkan. Hype banget. Tanpa babi bu, dia pilih sedot nyawa sama cambuk neraka. Wuss! Cambuk api langsung nongol di tangannya. Cetar! Dia pecut monster itu pakai api gelap, bikin musuhnya shock berat. Puas banget. Akhirnya ngerasain jadi jagoan beneran. Monster itu sadar, wah, nih bocah udah awakening ternyata. Luyu nanya dalam hati ke Emma, gue beneran dihitung awaken nih. Belum sempet napas, tuh monster udah nyerang lagi sambil koar-koar soal misi suci yang ganggu banget. Xiaowi langsung gercep melayang di depan Lu. Ngelilit leher monster itu kenceng banget pakai tentakelnya. Lu ngebatin, nah gitu dong, kerja bagus. Seneng akhirnya Xiaowi guna juga, si monster malah panik gak karuan bingung ngadepin makhluk apaan ini. Luyu nyebetin cambuk api neraka / badan monsternya auto kebelah 2 jadi panggangan. Terdengar jeritan kenceng banget, abis itu mokat deh. Muncul notif sistem, selamat dapat kantung racun laba-laba rare bintang 1. Hoki parah. Belum sempat cerna hadiahnya, ada teriakan tolong dari kejauhan. Drama monster lagi nih. Luyu langsung lari ke pinggir gedung kepo lihat ke bawah. Anjay! Di bawah udah penuh sesak sama lautan monster ganas, banyak banget gila. Luyu langsung syuk. Berat? Kok bisa ngumpul segambreng gitu coba? Kota makin chaos. Orang-orang pada ngumpet gemeteran pas laba-laba raksasa nguasain jalanan. Ada satu cowok mojok di pojokan gelap, nangis kejer mikirin keluarganya. Sad vibes banget. Warga lain cuma bisa bengong lihat monster nemplok di gedung, gak percaya Kang Siti jadi kayak film horor. Semua panik. Pada bingung kenapa tim divisi khusus belum nongol juga buat bantuin. Luyu ngerasa ada yang janggal, harusnya sistem pertahanan kota nyala otomatis dong. Tapi ini hening banget sus abis. Fix banget jaringannya ada yang sabotase nih. Dia sadar kalau nggak ada yang nyetop monster-monster ini. Satu kota bakal runtuh dan avatar dewa jahat bakal turun bikin kiamat. Xiaowi malah gemeteran di sebelahnya. Saking takutnya, Luyu jadi kesel terus ngomelin tuh makhluk kecil. Masa monster bintang 2 cemen gini?
kekuatan lo tuh jauh di atas gue woi. Xiaoyi cuma bisa ngerengek terus ke Sandung. Kasian tapi kocak. Tapi dengar omongan Lu Yu, semangatnya balik. Badannya glowing, senyum pedenya mulai nongol lagi. Sementara itu, divisi khusus lagi tawuran massal lawan monster di penjuru kota. Petugas nembakin monster sambil teriak frustrasi, senjata nggak mempan pada nyariin Pak Tuali. Di tengah kerusuhan, si pendeta laba-laba Gusa malah ngakak ngenyek manusia, ngaku budak dewa. Ejekannya bikin mental pasukan langsung down, parah. Kapten tim sibuk ngatur formasi, nyuruh skuad 2 mundur dari gedung tinggi. Para Awaken maju pamer skill. Ada yang nebas angin, tanah meledak, pokoknya heboh. Tapi si Gusa santuy aja, gak lecet sedikit pun. Curang banget. Si monster makin ngakak, petugas cuma bisa melongo lihat dia kebal banget kayak pakai cheat. Bingung parah? Jenderal Li Kuan kok belum balik juga sih? Meski takut setengah mati, kapten maksa timnya bertahan biar monster gak masuk distrik barat. Dia nyuruh serangan terus-terusan buat ngulur waktu semaksimal mungkin. Gusa masih asik ngehina-hina dengan muka ngeremehin, nganggep setiap pembela cuma serangga. Satu petugas akhirnya ngamuk. Bacot lo sama dewa lo kelewatan. Pas banget momennya, cambuk api nyamber tuh monster dari atas langit. Gusa dong gak kaget. Siapa tuh yang berani nyerang gue? Apinya minggir dikit, kelihatan deh siluet pelakunya. Siapa lagi kalau bukan Lu Yu? Berdiri gagah di atap pakai topeng, auranya gelap-gelap bedes gitu. Dia bilang dingin, lo gak level tahu siapa gue. Cuma bos lo yang boleh nanya. Gusa langsung emosi jiwa, nganggep gaya Lu Yu itu murni. Arogan. Jangan mimpi jadi dewa abadi lo bocah. Gusa koar-koar gak takut, bilang Lu Yu gak pantas dibandingin sama dewa laba-laba yang agung. Lu Yu cuma nganggep Gusa halu, otak lo kayaknya udah beneran jadi serangga ya, lemot abis. Gusa langsung nyuruh semua babu laba-labanya buat ngeroyok si Lu. Gas keun. Bos aparat di bawah panik teriak lari woi ke Lu Yu kayak lagi ngomelin adik sendiri. Lu Yu mah santuy, nyuruh Xiaoyi nyalain mode sedot aura kayak tadi. Xiaoyi langsung gercep siap bos. Aura muter kenceng, api nyembur, monster-monster itu langsung keiris jadi kebab. Kelar semua. Tim aparat cuma bisa cengol lihat skill dewa begitu. Si bos sadar itu level bintang fajar dan langsung shock. Gusa cuma bisa ngerang nyesel. Gusa tahu dia kalah level, tapi tetap ngeyel gak mau mati. Hadeh. Xiaoyi senyum licik sambil remes Gusa makin kenceng. Gusa pasrah deh. Detik berikutnya, Gusa langsung automokat. Si bos aparat patung mental breakdown lihat power segile itu. Dia mikir, ini orang OP banget, kawan apa lawan nih? Terus dia dongak ke atas gedung. Teriak ke Lu Yu, Bang Jago tunggu, siapa nama lo? Lu Yu bingung, nape sih pada kepo mulu hari ini? Sempet mikir kalau ngaku bisa dapat cuan jutaan nih dari tim khusus. Tapi males ntar wartawan ngerubungin rumah. Kaum no lab can't relate, takut diculik ilmuwan gila juga buat jadi bahan praktek laboratorium. Gak punya nama, gue cuma NPC lewat. Jawabnya ngeles. Terus dia ngilang. Komandan jadi overthinking sama kata-kata sok misterius itu. Jangan-jangan dia sepuh zaman purba? Mau pikirnya halu. Jenderal Li dateng. Semua kaget loh bapak. Sinyal bahaya nyala. Makanya gue gaspol kesini buat ngecek, kata Li. Itu pendeta laba-laba kabur apa udah kelar? Tanyanya. Udah beres Jen, tapi bukan kita yang ngekill, lapor komandan. Li denger deskripsi orang terlupakan itu dan mulai mikir keras. Ada masalah, Pak? Tanya komandan penasaran. Fix, kalau dia santuy lawan dewa jahat, dia pasti eksistensi tabu. Komandan melongo. Hah? Lebih ngeri dari dewa jahat dong. Lu Yu jalan santai bareng Xiaoyi gila malam yang random banget. Setengah jam lalu gue masih normis, sekarang gini amat batinnya.
Dia hampir lupa satu hal penting. Altar sesat punya kultis tadi belum dihancurin. Orangnya udah mokat, tapi altarnya masih bisa bikin onar nih. Dia cuma pengen hidup tenang damai sentosa di kota Hongxi. Jalan lagi, akhirnya nemu tuh lokasi yang penuh darah. Masuk ke ruang semening tempat dia bantai orang-orang tadi. Udah mati semua kok, tenang aja Xiaoyi, katanya. Pecut api neraka dikeluarin, bakar mayat sampai jadi debu bersih. Pas api padam, ada yang kinclong item-item. Diambil satu, ternyata obsidian buat jimat tolak bala. Lumayan nih kualitasnya, bisa dijual mahal, batin materainya keluar. Lihat patung aneh, wangi bener, bahannya juga kelihatan premium. Langsung request ke sistem ekstra kuy, sistem AC. Proses jalan, dan kelar deh. Baru aja proses ekstraksi kelar, tanah di bawah kaki gue mendadak retak parah. Gue panik bingung ada apaan, si Xiaoyi juga ikutan shock. Lantai langsung ambrol total dan gue jatuh bebas pas ke jaring laba-laba. Pas nyentuh tuh jaring, gue langsung sadar kalau ruangan ini nyambung ke dimensi lain. Feeling gue gak enak, mata gue auto melotot pas nengok ke atas. Buset, ada dewa jahat Atlaki yang ngambang tepat di atas kepala gue. Gue langsung gemeteran ketakutan. Dalam hati gue teriak, "Jangan lihat! Jangan lihat!" Sekali lirik bisa auto meninggal gue. Tiba-tiba ada suara bising yang bikin kuping sakit banget. Kepala rasanya mau pecah belah sampai gue refleks tutup kuping saking gak kuatnya. Pas itu juga sistem turun bawa gunting raksasa. Dia motong jaringnya sambil teriak ada dewa jahat dan nyalain mode perlindungan. Heroik abis. Lu yuk, cengong gak percaya lihat kelakuan si sistem. Tapi akhirnya sadar juga itu emang dia. Sistem bilang kita bakal jebol batas mimpi dan cabut dari sini. Dia ngasih waktu 10 detik suruh gue siap-siap. Mulai dah dia ngitung mundur dari 10, 9, 8, dan 7. Di sisi lain, gue malah girang. Gila, power system ngeri banget. Sekali tebas langsung putus koneksi gue sama tuh dewa jahat, mutasinya hilang. Kalau udah begini, ceritanya ngapain gue takut, hajar bleh. Gue nyengir jahat ke arah Bang Atlak. Bro, jarang-jarang gue mampir, bagi oleh-oleh kek. Si Atlak ngamuk-ngamuk gak jelas. Portal kebuka depan muka gue pas hitungan emak sistem kelar. Dah Bang Atlak, ledek gue. Abis itu gue, Xiaoyi sama sistem langsung tersedot balik ke kamar. Sadar-sadar gue udah balik dengan selamat. Kaget juga sih, beneran nyampe kamar sendiri. Emak sistem ngucapin selamat karena gue lolos dari dewa jahat. Terus konfirmasi kalau pencapaian sistem udah kelar. Mantap! Gelar Survivor lawan dewa jahat ngebuka level 2 dari 5. Otoritas gua sekarang level 1. Muncul notif dapat pecahan dan lambo. Katanya jatuhan dari jembatan prem-railing yang diukir jadi patung dewa sama pemuja sesat. Benda ini bisa ngebuka cawan dunia mimpi, tapi karena cuma pecahan, cuma bisa dipakai 1 kali doang. Sistem minta evaluasi mau hadap-hadapan apa enggak. Gue malah mikir otoritas tuh buat apaan sih? Sistem jelasin, tiap level otoritas naik, gue bakal dapet peti harta karun acak sesuai levelnya. Waktunya gacha. Isinya bisa apa aja alias tanpa batas, tapi bisa juga kosong melompong alias zong. Buset, ini mah judi tingkat dewa kalau bisa kosong. Gue langsung minta tolong cek ini bahannya apaan. Notif muncul. Itu benang dewa laba-laba material bintang 5 bos. Benang ini dari badan dewa jahat yang namanya Haram disebut. Bentuknya kayak laba-laba, tapi aslinya bukan. Makhluk keramat yang gak boleh dilihat langsung. Kalau nekat, otak bakal geser jadi gila. Benangnya punya kekuatan gila. Gue shock berat, cuma sehelai benang doang tapi bintang 5. Gue ngayal kalau besok-besok bisa nyomot tangan atau kelenjar air mata tuh dewa bisa dapat bintang 6 kali ya. Gue mikir bentar, bahan bintang rendah aja bisa bikin. Monster kelas Morningstar yang bisa ratain kota. Dan gue bisa dapat 1/10 kekuatannya.
Kalau gue punya bahan level tinggi yang banyak, apa gue bisa jadi Tuhan beneran? Gue kekeh sendiri. Halu lu, jangan kejauhan mikirnya, mana mungkin jadi Tuhan segampang itu. Lagian kalau jadi Tuhan juga percuma. Di luar sana dewa jahat kayak kacang goreng ada di mana-mana. Tiba-tiba pintu diketok. Gue langsung sigap. Ada suara cewek, permisi, kami dari divisi khusus. Tolong buka pintunya pelan-pelan. Gue buru-buru bisikin Xiaoyi. Ada polisi mistis datang. Cepetan ngumpet lu. Pintu gue buka, muncul Inspektur Ning dari divisi khusus. Dia nanya gue tahu nggak soal serangan monster barusan. Mata gue salfok sama pistol di tangannya. Cara dia megang tuh kayak udah gatel pengen nembak orang. Sambil panik gue ngeles, tadi ada monster ngetok tapi gue ngumpet di lemari pura-pura gak ada orang. Untung selamat. Petugas Ning natap gue tajem kayak lagi scan barcode tapi gak nemu tanda-tanda mencurigakan. Gak ada aura iblis, fix warga biasa. Dia izin cek kamar, ya udah gas. Luyu curhat temboknya jebol minta ganti asuransi. Sekalian nanya monster laba-laba udah koit belum. Ning jawab yang penting hidup dulu, duit pasti diganti kok. Terus dia gibah si gendut sebelah nasibnya ngenes, meleleh kayak lilin kena jaring. Luyu cuma bilang oke. Ning lapor bos. 1 orang selamat di lantai 7, fisik aman, aura bersih. Si Jang ditelepon puas banget dengernya. Makasih kerja kerasnya, besok suruh balik kandang ke divisi informasi. Luyu ngeluh capek banget, heran kenapa kantor pelit nambah karyawan. Giliran genting baru deh orang-orang dibagi-bagi seenak jidat. Paling nyesek tuh gak ada uang lembur. Bosnya juga bocah banget kelakuannya bawa-bawa barang kuning. Luyu ingetin, mic lu nyala woi. Jangan ngamuk, balik dalam 5 menit, tulis surat tobat. Ning panik setengah mati, minta maaf ke tim Zong terus langsung ngacir. Begitu dia pergi, Luyu kunci pintu dan napas lega. Akhirnya sepi. Tapi kok rasanya ada yang kelupaan ya? Bingung dia. Balik ke momen pas angin kenceng ngacak-ngacak rumahnya tadi. Ada gambar terbang keluar, dipungut cewek. Terus dia senyum-senyum sendiri liatnya. Kelar malam horor itu, tim penyelamat kerja Rodi madamin api di reruntuhan. Di tengah kekacauan, Luyu malah molor pules gak tahu apa-apa. Si Xiaoyi nonton berita. Distrik Utara diserang sekte laba-laba, 115 tewas, 74 selamat. Investigasi jalan, Luyu ngigau keganggu suara berisik. Xiaoyi iseng deketin muka mau ngagetin dia. Cuma disentil doang sama Luyu sambil ngusir malas. Dia bangun lebay sambil nguap. Xiaoyi bengong lihat tingkahnya yang aneh. Matanya tertuju ke tembok bolong bekas jebolan monster kemarin. Sempet mikir itu ulah angin, tapi sadar emang butuh tukang sih. Abis nyawa kumpul, dia ganti baju. Cewek yang nemu gambar tadi ternyata lagi ngintip dari atap seberang. Luyu keluar cari tukang renovasi deket situ. Tiba-tiba tuh cewek manggil, ngapain di distrik timur? Rumah gue hancur diserang, mau benerin, jawabnya polos. Lu gak apa-apa? Aman. Sarapan yuk? Gas. Senyum malu-malu dia. Sambil ngunyah roti, Luyu batin, ngapain sih dia ngintilin gue? Padahal sekelas 3 tahun pas sekolah menengah atas. Jarang ngobrol, beda kasta pergaulan lah pokoknya. Dia inget banget tuh cewek jadi primadona. Dipuji cantik badai, jago olahraga. Terus vibes-nya asik kayak sobat cowok. Terus dia jadi flashback gimana orang-orang ngeliatin dia kayak si anak yatim aneh yang hobi ngegambar gak jelas di pojokan. Udahlah, lupain masa lalu. Fokus sekarang aja. Kemarin kan dapat banyak jarahan dari laba-laba. Bisa bikin monster baru nih. Garuk kepala. Terus tiba-tiba dapat ide brilian. Gue cabut duluan ya. Ada urusan. Oke, dadah. Cewek itu balik ke apartemennya. Di kamar, dia liatin foto Luyu di HP sambil merah muka. Agresif banget gak sih gue tadi? Enggak lah, dia gak bakal sadar kok. Sambil gigit jari senyum licik, Luyu, aku kembali. Kamarnya tuh definisi sarang bucin akut.
Muka Luyu nempel di tembok, bantal, sampai poster. Serem abis. Dia membuka lemari, menyambar jaket Lu, menempelkan wajahnya di sana, lalu menghirup aromanya dalam-dalam sambil terus-terusan membisikkan nama cowok itu. Tingkahnya benar-benar aneh untuk memuaskan diri sendiri. Gelagatnya itu menunjukkan kalau dia naksir berat, udah level fans fanatik yang obsesinya gak ketolong lagi. Sementara itu, Luyu lagi jalan santai balik ke rumahnya. Angin yang nerobos jendela terasa dingin banget. Bikin dia mikir apa hari ini emang sedingin itu atau dia yang lagi baper sama cuaca. Akhirnya Luyu sampai rumah dan langsung ngulet ngerasain lega luar biasa. Gerak tubuhnya seolah bilang tugas kelar, hidup aman, dan dia tinggal nunggu tukang datang benerin rumah beberapa hari lagi. Suasana hening nemenin momen santuy itu. Si Xiaoyi coba caper muter-muter di dekatnya, tapi Luyu ngegeser dia dengan muka capek, ngodein kalau dia belum makan siang dan lagi males diganggu. Terus dia inget kalau dia kudu ngecek barang mulung apa aja yang didapat kemarin. Dia buka jendela sistem dan mulai neliti daftar item yang nongol di depan matanya. Layar itu nampilin kantung racun pelintir rating rare bintang 1 jumlahnya 1, terus diikuti sama kantung racun pelintir rating normal bintang 1 ada 5 biji. Terus ada telur laba-laba mutasi pelintir rating rare bintang 3 1 biji, sama sutra dewa laba-laba epic rating bintang 5 1 biji juga. Daftarnya masih lanjut sama telur laba-laba mutasi pelintir. Tapi kali ini kelas Morningstar. Deskripsinya panjang lebar. Intinya makhluk ini lahir dari emak laba-laba pelintir yang hampir evolusi jadi kelas Morningstar, tapi udah tercemar energi daging super gede sama aura dewa jahat. Jadinya mutasi gila-gilaan dengan potensi tanpa batas. Beda nasib sama induknya dan masih belum netes. Jadi rating bintangnya dihitung dari bakat terpendam, bukan kekuatan aslinya sekarang. Ekspresinya langsung melongo pas sadar kalau makhluk di dalam telur itu ternyata cewek. Dia bingung setengah mati, kok bisa monster bermata banyak yang suaranya parau dan penuh luka itu ternyata betina? Gak masuk akal banget di otaknya kalau cewek bentuknya begitu. Dia ngerogoh ruang penyimpanan sistem, nemu telurnya, dan langsung sadar kalau benda itu hidup. Dalam hati dia manggil sistem, "Woi, ada orang?" Dan momi sistem langsung nongol, bilang kalau dia selalu setia menemani. Luyu mikir, ini telur dihitung makhluk hidup nggak ya? Masih bisa diotak-atik jadi bahan crafting system nggak tuh? Momi ngejelasin kalau tubuh yang belum netes atau masih embrio itu tetap dihitung sebagai bahan material. Cuma makhluk yang udah jadi utuh dan bisa mecahin cangkangnya sendiri yang nggak bisa diedit. Paham situasinya? Lu sadar dia nggak bisa nyimpen telur ini lama-lama. Xiaoyi diam-diam setuju dan Luyu nepuk palanya pelan biar dia tenang kayak anak pinter. Terus dia nanya ke momi sistem, apa bahan-bahan mulung tadi bisa dipakai buat ngebuff si Xiaoyi. Momi bilang level otoritas dia masih cupu buat itu sekarang dan nyaranin mending bikin peliharaan baru aja sekalian. Dia nurut aja sama sarannya, lega juga karena ini artinya dia nggak perlu takut Xiaoyi bakal kalah saing sama monster masa depan. Terus dia nyuruh sistem mulai proses editing. Dia merintahin buat ekstrak dan nambahin. Jam saku rusak sama kantung racun laba-laba pelintir. Proses penambahannya gagal total, bikin dia bengong dan syok mikirin kok bisa zonk gitu. Momi sistem klarifikasi kalau prosesnya sih tetap nyedot bahannya, tapi yang nyisa cuma cangkang kosong doang. Masalahnya jam saku itu kena darah dewa jahat lain. Padahal sesama dewa jahat itu biasanya musuhan alias tolak-menolak. Dia ngasih contoh kasus entitas yang tadinya jauhan kayak Bang Wetter, sama penguasa mimpi buruk laut dalam, yang akhirnya baku hantam gara-gara dewa sesembahan mereka emang saling benci. Lu bingung sama konsep perang perwakilan alias proxy war begini? Momi jelasin lagi. Nanti kalau level otoritas dia udah tinggi, dia bakal bisa ngatur hubungan sebab akibat antar dewa jahat biar mereka bisa akur di satu peliharaan. Tapi buat sekarang, taktik paling aman ya gabungin yang level kroco dulu aja. Dia setuju dan nyatet kalau sutra dewa jahat itu barang high class.
Jadi mending disimpan buat nanti aja. Untuk saat ini, dia mutusin pakai telur laba-laba sama kantung racun pelintir dan langsung gas mulai proses penambahan. Dia gabungin kedua bahan itu, dan sambil nunggu, dia iseng nanya apa cuma bisa 2 bahan doang mentoknya. Jendela sistem langsung ngasih notif kalau dia berhasil dapat peliharaan kedua, namanya telur laba-laba bayangan hampa. Sistem ngasih label belum netes dengan evaluasi keren bintang 4, dan hitung mundur netesnya masih 1 bulan lagi. Lu ngecek atribut dan baca deskripsinya. Kantung racun hampa bisa nyuntikin racun void yang bikin badan target runtuh dan hancur lebur. Terus ada jejak penekan waktu yang punya koneksi tipis sama sungai waktu dan bisa memurnikan auranya sendiri. Jadi dia kebal dari segala macam deteksi atau pelacakan musuh. Kemampuan Shadow Troll bikin laba-laba bayangan hampa ini bisa nyetak 1 kacung bayangan setiap kali nyerap. Sejumlah bayangan maksimal bisa punya 10 kacung sekaligus yang fungsinya ganda jadi pembunuh bayaran atau pelayan yang bisa nyatu sama bayangan. Skill Void Chest ini gokil parah, bisa buka kantong ajaib buat nimbun barang mati sesuka hati. Makin monster ini gede, gudangnya makin luas. Potensinya kelas bintang pagi pula, statsnya beneran gak ngotak. Waktu netasnya cuma 1 bulan, pas banget momentumnya. Cocok sama jadwal gue buat kepo-kepo level dunia sama kubu-kubu yang lagi eksis. Emang sistem langsung heboh ngasih selamat. Gue dapat gelar editor sultan gara-gara monster racikan gue GG abis. Hadiahnya dapat 1/10 kekuatan laba-laba bayangan void plus 2 skill permanen buat gue. Sedap. Gue panik dong. Belum sempet mikir, badan gue malah melar kayak balon mau meletus. Mata gue merah nyala, ngeri banget bakal hancur lebur gara-gara kekuatan babu sendiri. Si Luyu udah ngambang kayak balon gas, otak ngebul mikir cara biar nggak meledak konyol. Pikirannya langsung ngebut kayak motor balap. Logikanya sih kalau balon mau pecah, tinggal buka iketannya biar anginnya kabur kan? Tapi ya kali, gue bukan balon karet. Mana bisa buang energi lewat hidung atau mulut. Terus gue ingat kulit balon itu sebenarnya nggak rapat-rapat amat. Masih ada pori-pori super kecil tempat angin nyelonong keluar dikit-dikit. Tapi kelamaan woi. Keburu rumput kuburan gue setinggi 3 meter kalau nungguin cara gituan. Kepepet parah, gue nekat pakai jurus pamungkas. Cambuk api neraka. Duar. Cambuk apinya meledak bikin cincin api merah ngebungkus gedung. Orang-orang di luar auto melongo. Dikira ada penampakan hantu atau fenomena gaib. Ada yang ngira ulah sekte sesat lagi. Untungnya cara nekat ini bikin kondisi gue stabil. Energi yang overdosis tadi sukses gue buang keluar. Aman. Meski capek parah, gue ngerasa makin OP dibanding kemarin. Sistem. Emak sistem nyaut, badan lo lembek banget sih. Besok-besok gue pelanin transfernya ya. Iya, tolong banget mak. Gue ogah jadi kembang api manusia lagi, batin gue setuju. Si emak malah main pilih skill sendiri terus langsung suntik powernya ke badan gue. Maksa banget. Karena kakinya 8, dia namain si Sever terus nyuruh kenalan sama majikan baru. Tiba-tiba pintu digedor. Luyu kaget. Siapa lagi sih yang datang? Pas dibuka, nongol Bu Polwaning. Lihat yang heboh-heboh di luar gak tadi? Tanyanya. Gue pura-pura bego. Emang ada apaan? Dia heran kok, gue kudet banget. Ngapain lo basah kuyup gini? Selidiknya. Gue ngeles aja abis olahraga berat. Dia main nyelonong mau geledah kamar. Woi, privasi nih bu. Protes gue. Bodoh amat. Dia tetap ngubek-ngubek seisi ruangan. Hasilnya nihil. Dia bingung, padahal laporannya bilang sumbernya dari sini. Salah info kali ya? Sorry deh ganteng, udah ganggu katanya. Genit. Gue sok bijak soal kewajiban warga. Dia malah nyeletuk, jangan lebay olahraganya, cewek ilfil kalau lo bau apek. Siap laksanakan? Nona Ning jawab, gue nurut. Dia senyum-senyum karena gue inget namanya. Pas dia pergi, gue kunci pintu sambil ngelus dada. Lega banget. Tenang cuma sebentar, si Xiaoyi malah hilang.
Gue buka pintu lagi. Lah, bocah itu udah nempel sama Bu Polwan nih. Asem bener, dasar peliharaan Oon. Balik sini woi. Luyu langsung cabut ke toko hewan. Yang punya toko lagi asik ngegame cuma bilang, lihat-lihat aja dulu bro, kalau naksir bilang. Oke sip, sahut gue. Kesempatan nih, bosnya lagi gak fokus. Mata gue tertuju ke seekor kelinci. Nah, lo aja deh bang kelinci, batin gue. Gue keluarin jurus bayangan babu. Aura item rasuk ke tuh kelinci, ngisi badannya pakai energi negatif. Gue nyengir puas. Kayaknya eksperimen gue sukses besar. Kenapa gue ngelakuin ini? Yah, gara-gara penemuan gue tadi siang sih. Cek skill Shadow Servant ah. Bisa berubah jadi wujud manusia nggak nih? Kalau wujudnya orang kan asik, nggak bakal dikira pengikut sekte laba-laba aneh. Lumayan buat jadi tank, terus sisanya bisa disuruh mijit sama masak. Mantap, persis kayak pasukan hantu si Xiao di anime sebelah itu loh. Tapi pas mikir cari bahan manusianya di mana? Waduh, ide buruk. Bisa-bisa gue diburu satu negara. Mending tes pakai hewan dulu deh di toko ini. Buset, ternyata beneran work dong. Cuma ya, bayangan kelinci seuprit gini mana bisa jadi wujud manusia. Langsung gas tanya owner. Bang, kelinci sekandang berapa duit? Si abang kaget dong. Ada 13 ekor, satunya 100 ya dek. Berhubung gua sultan dikasih harga borongan jadi 1.200 aja. Gue protes mahal amat. Dia ngeles harga pasar lagi kacau balau. Ya udah, sekalian bungkus burung sama tikus putihnya deh bang. Si abang langsung sumringah. Diskon 10% plus gratis ongkir, Sultan mah bebas. Sambil ngitung dia bilang nih hewan hoki bakal makan enak bareng gue. Skip ke rumah, gue udah siap sama rombongan hewan tadi. Mulai ritual gelap. Jujur gue ngerasa berdosa banget nih. Tapi harusnya stok bayangan segini cukup buat Saman. Oke, bangkitlah wahai babu bayanganku. Muncul 3 biji. Gue suruh baris, tapi pas lihat matanya, kok merinding disco ya? Badan gue lemes, pandangan mulai gelap. Wah, gawat. Tiba-tiba emak sistem muncul megang tangan gue. Ada aura asing woi. Dia langsung scan bahaya terus aktifin mode hapus otomatis. Bayangannya di reset sama si emak karena bahaya. Gue panik nyaris lewat tuh nyawa. Untung diselamatin. Niat mau nyatuin kesadaran malah hampir jadi cemilan makhluk aja. Si emak bersedekap katanya tuh makhluk untungnya belum nges sama gue. Dia ngomel suruh gue lebih hati-hati ke depannya. Jangan asal gabung energi woi, biarpun punya sendiri. Gitu katanya. Gue baru sadar, ternyata di dalam sumber energi tuh ada penunggunya. Ditanya siapa, si emak malah bilang rahasia, naikin dulu level lu bocil. Ya elah, belum kualifikasi, terus ini aman gak gua pegang-pegang? Sekarang emak sistem bilang, hidup mati di tangan lu sendiri tong. Gue nengok ke pasukan bayangan, kalian punya skill apaan? Jago ngilang nih. Gue tes, serang gue coba, sini. Sekali tepuk langsung KO semua. Jangan mati woi, modal gue ribuan nih. Buru-buru gue matiin tuh api neraka. Hitung-hitungan bentar. Tipe burung kekuatannya setara 1,2 jojang. Kalau yang kelinci sekitar 1,4 jojang lah. Kalau pakai macan pasti ngeri. Kalau bayangan manusia mungkin lebih pinter kali ya. Tapi kalau pakai sesama manusia agak gimana gitu, jijik. Tiba-tiba mereka nyusut jadi cairan item gitu. Sana patroli. Kalau ada yang aneh-aneh langsung lapor. Wah, praktis banget. Udah kayak di komik-komik. Pinter juga mereka. Gue rebahan di kasur. Yah, seenggaknya udah bisa jaga diri plus punya mata-mata. Tapi tetap aja, gue pengen jadi jauh lebih GG lagi. Kekuatannya murni dari monster, skill aslinya 0 besar karena nggak pernah latihan beneran.
Punya otot tapi nggak tahu cara pakainya tuh rasanya kurang banget buat dia. Dia ngebet banget pengen jadi suhu di dunia awakener dan belajar jurus yang benar. Dia tahu para sepuh itu nggak cuma kuat, tapi juga nyimpen segudang rahasia gokil. Kalau dia tahu rahasianya, pasti auto panen bahan langka lebih banyak. Si Jo sama gengnya emang cupu, tapi mereka cuma kroco, bukan bos besar yang selevel bintang pagi. Sistem emak nyeletuk, kalau kepo banget sama dunia awakener, browsing aja napa. Luyu sangsi, internet kan isinya banyak hoax, emang bakal guna? Tapi sistem emak maksa, coba dulu. Jangan bawel. Pindah scene, temennya lagi searching pertanyaan random kayak awakener bisa hidup abadi nggak sih? Mereka makan apa? Anaknya bakal sakti juga nggak? Pertanyaan bocil banget. Isinya spam pertanyaan sama, nanyain ada nggak sih forum rahasia buat para dewa? Mereka penasaran banget sama tempat nongkrong privat para awakener yang misterius itu. Pas lihat pertanyaan soal keturunan awakener, Luyu cuma bisa tepuk jidat. Receh banget pertanyaannya. Batin dia sambil ilfil. Kelar stalking internet, temennya nelpon dan dimulailah sesi gibah online. Naratornya ngikutin persis omongan temennya yang lagi ngegas penuh percaya diri. Dia kowar-kowar kalau akun jenius tiada tanding itu akun sultan yang cuma bahas cara bantai monster level dewa. Luyu nyengir dalam hati, kena pancing juga nih bocah satu. Tapi Luyu langsung skakmat. Profil lu kosong melompong gitu, mana info forumnya? Temennya panik. Ya elah bro, lu nusuk jantung banget. Kalau gue udah rank 2, dari dulu gue join ke les. Ternyata butuh status dewa dan kekuatan badak buat masuk ke forum eksklusif itu. Minimal harus rank 2 buat bikin akun, baru deh bisa posting dan jual beli barang kelas kakap. Luyu mikir kalau daftar pakai data asli entar malah diciduk militer, bahaya. Fix, gue harus bajak akun orang nih kayaknya. Pikirnya licik. Kok temennya diem? Jangan-jangan dia sadar lagi dikerjain? Ah, nggak mungkin. Acting Luyu kan udah selevel aktor papan atas. Temennya malah nuduh. Gaya lu sama aja, tapi kok kedengeran kayak penipu ulung ya? Si temen ngeles sambil ngehina. Ini bukan nipu, tapi seni memperindah cerita alias artistik bro. Gak mau dianggap omdo, temennya maksa mau pamer bukti nyata. Dia nyebut-nyebut soal pasar malam khusus awakener buat ngebuktiin dia bukan kaleng-kaleng. Ngomongnya sampai belepotan saking pengennya dipercaya sama Luyu. Sumpah ini real, satu kota juga tahu hal penting ini. Katanya maksa banget. Terus dia pamer foto sampul undangan sambil bilang siapa aja bisa sombong. Katanya dia diundang makan malam federasi dan bakal dikenalin sama Tuan Putri Cantik halu abis. Lihat cepet, 5 detik lagi gua hapus. Bye Tule. Luyu males ladenin halunya, langsung klik tombol blokir. Bye maksimal. Temennya maki-maki di seberang sana sementara Luyu OTW ke pasar malam beneran. Dia pakai topeng unik, ternyata semua orang di sana juga cosplay jadi hewan. Kirain bakal tampil beda, taunya pasaran banget outfitnya malam itu. Ada topeng ayam, anjing, monyet, lah itu ada kucing juga. Kebun binatang pindah, satpamnya aja rank 3, buset. Luyu sadar dia harus main trik dikit biar lolos. Dia keluarin aura serem dikit, 2 orang di depannya langsung gemeteran kaget. Mereka pucat pasi, berasa lihat malaikat pencabut nyawa lewat di depan mata. Woi, ini pasar malam apa kandang monster? Ngeri amat auranya, bikin mau mati aja. Si Lu sadar kalau aksi sok misteriusnya barusan agak lebay. Kayaknya kebanyakan gaya deh. Dia ngeh kalau semua mata tertuju padanya. Jadi dia nyamperin satpam sambil nyodorin undangannya. Satpamnya langsung paham. Dikira dia tamu VIP pasar malam, langsung disuruh gas masuk aja. Luyu nanya dengan polos. Gak perlu antre nih pak. Si satpam panik dan bilang gak mungkin lah nyuruh dia nunggu. Malah maksa-maksa suruh buruan masuk. Satpam bilang bosnya bakal seneng banget ketemu dia. Lu masuk sambil mikir, enak juga jadi orang kuat, disegani abis.
Pas masuk makin dalam, dia ngebatin, oh alah, jadi gini toh vibes pasar malam yang sebenarnya. Di dalam, ada abang-abang lagi koar-koar pamer dagangan dengan heboh. Dia teriak kalau taring babi hutan bisa dibikin jadi senjata sakti mandraguna. Luyu ngeliatin itu lapak dan mikir, lah ini mah setelannya kayak pedagang kaki lima biasa anjir. Jalan lagi, dia lihat orang negur temennya. Jangan melotot woi, ntar bos ngamuk. Luyu jalan terus sambil mikir, keren sih orang-orang pada minggir, tapi kok gak ada yang berani deketin ya? Dia jadi bingung gimana caranya gaul sama para ewekan kalau suasananya kaku gini. Tiba-tiba matanya nangkep lapak perlengkapan survival. Ada buku judulnya, Cara Bertahan Hidup Liar 20, terus ada teknik kultivasi raw sama buku panduan pemula. Otaknya langsung connect, wah buku pengetahuan, noob, sama teknik kultivasi itu racun banget. Fix butuh. Tapi dia ingetin diri sendiri buat gak norak, harus tetap stay cool dan pasang muka datar. Sambil pertahanin gaya coolnya, Lu ambil sebotol racun dan nanya ke penjualnya. Ini apaan mang? Penjualnya jelasin kalau itu namanya racun 5 mayat kubur. Hasil teknik rahasia gitu deh. Katanya dari ritual 5 hantu yang ngambil mayat mati penasaran, kena bacok, tenggelam, bakar, gantung, sama dikubur hidup-hidup. Si penjual cerita gimana mereka ngolah mayat jadi mayat beracun yang ganas. Terus perkumpulan mayat suci ngekstrak itu semua buat bikin racun baru yang lebih ngeri. Katanya kalau dipaksa nelen sebotol, monster level bintang pagi pun bakal kritis. Sadis banget buat yang berdaging. Lu nimbang-nimbang penjelasan itu kedengerannya sih emang overpower. Tapi kalau lagi war, beneran ngeracun monster level segitu ribet banget. Mending langsung di kill aja. Dia nyimpulin barangnya oke, tapi kalau baunya nggak bisa ditutupin ya jadi ampas, nggak guna. Terus dia bilang buku-buku tadi lumayan oke dan nyuruh si penjual bungkusin semuanya. Penjualnya kaget, buat oleh-oleh bocil di rumah ya bos. Terus minta bayaran 1 koin roh. Lu bengong sebentar, mikir koin roh itu apaan dan bentuknya kayak gimana ya? Penjualnya ngegas kalau ada 13 salinan tulisan tangan yang detail banget, 1 koin roh itu murah parah. Luyu masih loading, bener-bener gak paham. 2 orang di sebelah ngetawain dia, gila 1 koin doang dipikirin, pelit amat tuh orang. Mereka nebak mungkin dia sebenarnya gak niat beli atau gak suka sama bukunya. Satunya nyeletuk, kalau nggak suka ngapain diborong? Apa lupa bawa dompet kali? Tiba-tiba cowok pakai topeng monyet nimbrung sambil ngakak. Hahaha, dasar kalian bego semua. Salah satu orang itu ngegas gak terima, maksud lo apa nyet? Si topeng monyet nunjuk Luyu, lihat tuh jubah itemnya, bisa nutupin bau? Curiga dapat dari anta berantah. Dia nuduh jangan-jangan Luyu cuma manusia biasa yang lagi nyusup ke dunia awakened. Orang-orang pada kaget. Hah? Masa sih? Seriusan loh? Si topeng monyet makin nyolot. Kalau mau selamat buka jubah loh. Paling cuma kita gebukin dikit terus usir dari sini. Kalau enggak bisa-bisa tangan kaki lo hilang atau mati di sini. Bukan kita yang nentuin nasib lo entar. Lu berdiri, balik badan dengan muka serem. Oh, jadi gue lagi diancam nih ceritanya. Si topeng monyet bales. Bukan ancaman bro, gue cuma ngomong fakta doang. Muka lu makin gelap, dalam hati dia bilang, dasar orang bego cari mati. Auranya meledak. Bayangan pelayan langsung banting si topeng monyet ke tanah, bikin semua orang melongo kaget. Penonton pada ngakak, bilang dia cuma bocah baru yang asal jeplak doang. Makin diledekin. Katanya pantesan aja, seleranya aneh begitu. Pakai topeng monyet, sekarang malah nyusruk kayak monyet beneran. Si topeng monyet ngamuk sambil sumpah serapah. Teriak dia adiknya Shujo yang bakal nyabik-nyabik mereka semua. Si adik nunjuk muka Luyu sok jagoan mau ngancem lagi. Detik itu juga bayangan Luyu ngebabat jarinya sampai dia ngeraung kesakitan.
Luyu cuma natap dingin, kesel banget denger bacotannya. Semua yang lihat langsung kicap, bisik-bisik ngeri nyebut dia iblis bayangan atau monster apaan tahu. Sadar dia bukan kaleng-kaleng. Mereka juga ngeh kalau cowok ini gak peduli, gak takut sama keluarga Shu, fix mereka salah cari lawan. Pas itu, dua orang yang tadi antre di depan Luyu balik lagi, bodyguardnya nyuruh kerumunan minggir. Bosnya ngeliatin TKP, tertarik banget pas lihat ada bayangan muncul. Sadar, itu orang dari faksi elit, suasana makin heboh jadi tontonan. Cewek penjual itu noleh ke Luyu dengan muka pucat nanya maunya apa. Dia bilang kalau mau buku salinan itu ambil aja semua, asal jangan minta tubuhnya. Dalam hati Luyu ngebatin mana doyan dia sama cewek sedatar triplek begitu. Si cewek bingung dikatain datar, terus Luyu nyodorin barang buat bayar. Pas lihat, mata cewek itu langsung ijo. Sadar itu kantung racun laba-laba utuh. Dia jelasin teknik cabutnya mulus banget. Bahkan sepuh level bintang pagi aja jarang bisa gini. Dia negesin kalau barang yang cacat atau gak lengkap biasa laku 10.000 koin roh, tapi yang utuh dilelang bisa tembus 100.000 koin roh. Luyu kaget sendiri. Mikir dalam hati kok bisa mahal banget, gak nyangka material bintang 1 segitu harganya. Ternyata skill dia emang dewa. Dia ada hempelan, nanya barang itu cukup gak buat bayar. Si cewek bilang itu lebih dari cukup, buku salinannya gak sebanding sama 100.000 plus teknik rahasia. Dia maksa balikin karena bukunya murah, minta 1 koin roh aja cukup. Luyu gondok, dia bayar pakai itu karena emang lagi bokek gak punya koin. Cewek ini beneran keras kepala banget. Akhirnya dia bilang simpen aja dulu, nanti dia bakal minta syarat lain sebagai ganti. Si cewek parno lagi, ngira syarat aneh-aneh dan bilang dia cuma mau sama yang seumuran kalau suka. Luyu langsung nyetop delusinya sambil geleng-geleng kepala dalam hati. Pede banget nih anak soal badannya. Terus dia kenalan namanya Shu Xiaoqing sambil ngasih kontak. Karena udah nerima kantung racun, catatan itu resmi jadi milik Luyu. Pas itu Gujo dateng nyuruh semua orang minggir gaya bos besar. Xiaoqing nyapa hormat ke Tuan Gujo, terus bisikin Luyu kalau orang keluarga Shu udah datang. Dia nyaranin kabur ke tengah pasar malam biar aman dilindungin bos pasar, tapi Luyu malah nanya apa keluarga Shu sekuat itu. Katanya kakek buyut mereka, Tuan Besar Shu, udah kultivasi tingkat 9, bertahun-tahun, bisa dibilang kekuatannya nyaris setara bintang pagi. Meski Luyu jago, lawan satu klan besar itu beda cerita. Kalau nggak cabut sekarang bisa tamat riwayatnya. Luyu ngebatin emang 2 orang level 9 udah dihitung keluarga besar. Dia malah jalan maju santai. Xiaoqing mau nahan, tapi pelayan bayangan Luyu ngalangin dia. Xiaoqing panik setengah mati. Mohon-mohon supaya dia mundur dulu, manggil kakak saking takutnya. Luyu risih. Kapan dia jadi kakaknya? Curiga nih, cewek dulunya penasihat anjing di kehidupan lalu. Di dekat situ, adiknya Gujo nangis-nangis minta balas dendam. Ngadu tangannya dipotong dan hidupnya hancur. Gujo jawab dingin kalau dia nggak perlu dikasih tahu. Dia udah lihat semuanya. Mau ngeulti Luyu, batal total. Lihat shadownya langsung kicep, mental breakdown. Crack! Leher adiknya dipatahin sendiri. Sadis. Sujud gemeteran kayak cacing kepanasan depan raja. Udah gue abisin dia, ampun Bang Jago. Luyu bengong, skenario villain macam apa nih? Hening. Awkward parah, takut gak dimaafin. Langsung nyodorin duit biar damai. Nambah 1.000 koin lagi. Cukup gak bang? Sumpah gak niat nyenggol shadow cutting. Dalam hati Luyu. Klan apaan tuh? Oh, salah paham doang. Ya udahlah. Oke, buat pelajaran ya. Mereka ngibrit, Luyu cabut santai. Si Joker nanya, kok dibunuh sendiri sih? Gila lu, itu shadow cutting woi ngeri. Joker pelongo-pelongo gak paham, bisa bikin mayat jadi assassin sakti. Assassin pro, skill dewa, bahaya bat.
Scarlet Hand, organisasi level dunia, petingginya 13 Red Moon tuh mereka. Bikinnya susah, energinya gede banget. Anak gue emang cari mati hari ini. Dia punya 3 shadow, OP parah. Untung gue cepet balik, selamat deh. Nyaris aja satu klan rata tanah. Bos jenius, tapi bawahan panik. Gue punya ide brilian nih. Gue pensiun aja jadi ketua, bye. Jangan dong bos, kita bisa hancur. Luyu, drama banget sih keluarga ini. Ya, gak jadi gelut. Cupu, keluarga Shu ternyata mental kerupuk. Xiaoqing auto naksir berat, mode bucin, bodyguard dateng. Bos pasar mau ketemu. Gaskeun. Cewek itu maksa ngintil. Warga pasar pada bisik-bisik tetangga. Auranya serem, bikin dada sesat. GG banget tuh orang, siapa sih? Kayak raja kegelapan pakai jubah kuning. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, sebut aja raja jubah kuning. Masuk markas, Li Chang langsung shock. Kena mental lihat auranya. Gila, belalang emas nutupin langit. Buset, ngeri amat auranya. Panik malah muntah cacing. Bos sama nanggak tuh mau ngamuk tapi disuruh kalem. Bingung sih, tapi nurut aja. Salim dulu sama sepuh. Maaf ya, tadi nggak sengaja ngintip. Sebagai ganti rugi gue spill info deh. Si Maang ikutan caper nih. Semua tahulah maling incer apa. Ada gosip langsung lapor. Oke sip. Harta apaan sih, ngomong yang jelas napa? Sok tahu banget mereka, gue paham. Siang kepo sama ceweknya. Siapa tuh? Oh, cuma nebeng. Bawa cewek random dari pasar. Anjay. Jangan-jangan tuh cewek punya skill dewa. Duduk dulu. Jadi gini ceritanya, sebulan lalu, gue tahu geng itu. Tahu dari mana, Neng? Itu geng aliran sesat, isinya orang biasa. Jadi monster penuh mata, serem banget woi. Umurnya panjang, tapi terkutuk. Harus makan mata teman sendiri biar hidup. Kalau enggak badan busuk semua. Makin banyak makan, makin OP parah. Gebrak meja. Mereka wajib musnah. Sadis bener, hobi colok mata orang. Setuju, basmi aja tuh hama. Intinya mereka nyolong telur naga. Waduh, telur naga? Jackpot nih. Paling ampas aja harganya selangit. Kok bisa dapet? Emang naga pasrah? Cari mati itu mah bakal dikeroyok naga. Bukan murni, tapi naga campuran. Oh, anak haram naga gitu ya? Jangan remehin bapaknya Reng Bulan loh. Gue rasa aura lu level dewa, makanya cocok. Cuma lu yang pantas rebutan ini. Hah? Reng Bulan? Setara belalang gue? Gila, si Sultan ini emang beda level. Pantes bayar 10.000 koin santai aja. Nih orang dewa nyasar dari mana sih? Wah, vibes isekai banget. Jodoh kali ya. Hoki doang mereka nemu telurnya nganggur. Apes, malah ketemu sindikat maling mata. Saksi yang hidup matanya dicongkel, pura-pura mati buat lapor. Malingnya pinter banget main petak umpet. Udah lama ngendok lagi puasa makan mata. Liang heran, kok tahan lapar? Fix ada cepu nih. Makanya dia kepo ke pasar malam cari info. Luyu mikir, dapat telur naga, dapat tunggangan GG. Ada berapa biji? Mode bantai on, liang, ratusan kroco. Bosnya makan ribuan mata. Bosnya level bintang pagi, ngeri. Buat Luyu mah receh. Banyak yang tahu, tapi pada nyimak doang. Suhu kayak lu ngapain di tempat ginian? Luyu batin. Suhu apaan anjir? Kita selevel kali? Tahu gelap. Li Chang baik, cuma gara-gara salah paham. Kalau tahu gue cupu, bakal dibacok nggak ya? Skill dia apa aja? Bisa gue tangkis nggak tuh? Liang curhat colongan?
mananya bocor parah. Mau tuker telur naga buat obat naik rank? Mentok nih. Umur 200, bentar lagi mau cut. Ghost Bear, jangan nyerah dong kek. Gas terus. Gue cariin obat sampai dapat. Mustahil bro. Obat ampas gak guna yang dewa dijaga monster. Pasrah gue. Luyu kasih quote sok bijak. Hitung-hitung sedekah kata mutiara. Liang kaget dapet wangsit dadakan. Diulang-ulang terus tuh mantra. Tiba-tiba teriak lebay. Liang kayak kesurupan nangis kejar. Bear panik. Bear ngegas. Lu apain kakek gue woi? Luyu nyengir cool. Padahal dalam hati ketar-ketir. Gue cuma asal ngomong elah. Kenapa dia baper banget? Padahal udah bau tanah. Kota canggih gak dipakai, malah cari klinik. Kocak. Liang mendadak adem. Aura positif meledak. Dari gaib jadi nyata. Gue paham skemanya. Yin yang muter ngerasa paling sakti. Pencerahan. Satu kampung kena getahnya. Xiaoqing. Gila. Dia tembus batas jalur kuat doang. Luyu, ya bagus deh selamat. Tapi dia paham apaan sih sebenarnya? Iri banget, cuma modal satu kalimat langsung OP. Gue baca sebuku gak sakti, dia denger dikit jadi dewa. Viral dah. Gila, energinya gede banget. Pada bengong shock sambil sibuk motoin. Rame bet, pada ngira ada harta karun nongol. Lumayan buat pamer ke haters yang dulu ngeblok. Si beruang langsung sujud, nyesel banget udah salah sangka. Minta dihukum. Tapi Luyu bilang udah elah, santuy. Licung muji abis-abisan skill dewa si bos. Katanya Luyu cenayang, tahu trik yin yang dia. Kalau nggak ditolong, doi udah beda alam sekarang. Luyu sebenarnya bingung sama istilah aneh mereka. Cuma diam aja biar kelihatan misterius. Si Liang malah bucin, mau ngintil seumur hidup. Sumpah setia selamanya, lebay banget dah. Dih. Oga ditempel kakek 200 tahun. Udah subuh, waktunya kabur. Mau dianterin tapi Luyu nolak halus. Nitip junior fiktif sekalian minta kartu nama. Mereka janji bakal jagain tuh bocah kesayangan. Xiaoqing ingetin utang 99.000 koin. Siap OTW kalau dipanggil. Tapi Luyu malah ngeri. Ya udah, akhirnya bubar jalan. Sampai rumah langsung rebahan, kostum copot. Ngerasa bakat aktingnya sia-sia kalau dianggurin. Modal nipu doang bisa bikin orang keder. Fix, dia bakal pura-pura jadi nubi cupu di sekolah. Tinggal nunggu momen pas buat beraksi. Suruh 3 bayangan keliling kota sekarang. Cari jejak maling mata yang nyulik orang. Kalau ada info aneh, langsung lapor bos. Mereka berubah jadi air terus ngilang. Gabut? Luyu baca panduan jadi awakener. Katanya kekuatan itu gabungan jiwa sama raga. Teksnya bilang rumput pun punya aura spiritual. Tapi kudu sampai level tertentu baru sakti. Sekolah punya alat canggih buat deteksi bakat. Berarti tinggal nunggu dites di sekolah deh. Ternyata metodenya buatan leluhur zaman dulu. Pakai ritual khusus biar makin jago. Manusia jadi predator gara-gara ginian? Intinya ritual itu kunci latihan. Harus jago ngayal visual biar makin OP. Pakai visualisasi. Para awakener asah skill. Fokusin mental biar tembus level bintang pagi. Terus upgrade jadi bulan sampai punya phantom. Tapi nubi dilarang sok keras di awal. Bayangin matahari bisa bikin nyawa melayang. Milih monster serem sih sama aja cari mati. Pantesan makhluk gituan gak boleh dilirik. Kesel dia banting buku. Cari di mana coba? Iseng ngintip versi asli, nemu ginian. Bedanya jauh, kayak HP jadul lawan HP canggih. Buku lain gambarnya malah cupu banget. Jomplang parah kayak rongsokan versus smartphone 3 generasi. Tapi cara dasar gini, ada plusnya juga, gampang nyambung sama ritual lain. Ntar gampang ganti haluan kalau udah jago. Katanya sih mentok di level Morningstar doang. Kayaknya sengaja dipotong biar rahasia.
Lu bingung tapi kepo. Lanjut gak nih? Mau nipu geng Lieng? Mustahil dapat ilmunya. Dapat pun paling isinya barang KW. Dia bangun. Kualitas emang nomor 1. Jadi pakai cara lama dulu deh sementara. Tapi bingung mau visualisasi apaan nih? Little Seven sama Little Eight sih aman tapi lemah. Pakai dewa jahat takut malah gilan bro. Butuh contoh gambar yang jelas biar mantap. Bayangin Buddha cuma dapat aura dikit, terus hilang. Imajinasi doang gak mempan ternyata. Kudu target nyata. Si Xiaoqi nyamperin. Lu toyor dia, gak usah ganggu woi. Salfok sama pola badannya. Itu kan bikinannya. Butuh target OP, bisa leveling, dan aman. Akhirnya dia sadar dong kalau target paling pas ya dirinya sendiri. Langsung meditasi serius. Aura gahar keluar. Pas melek muka lemes mata pandaan. Prosesnya lemot, visualisasinya belum kelar. Harus cepat tapi jangan buru-buru, bahaya. Buka kantong koin emas pakai sihir buat doping. Ingat kalau koin roh itu asalnya dari bahan sakti yang bisa buat ritual. Bisa isi ulang tenaga awak kener juga. Karena lemes, dia gas pakai semua koinnya. Lanjut lagi. Aura item langsung nongol. Berjam-jam kemudian, bayangan kekar muncul di otak. Sukses, bos. Tapi bakal ada efek samping gak nih? Skill bayangannya ternyata OP parah. Gak bakal senjata makan tuan lah, aman. Visualisasi lagi, muncul monster seram. Fix, ini jurus tangan kekacauan. Cahaya putih muncul. Fix itu balon ketakutan sama versi belum lahirnya. Gila sih, gue sukses visualisasiin satu dunia utuh. Ternyata kekacauan itu sepaket sama dewa iblis gue. Gue lihat peluang buat buka semua wilayah, termasuk kepala tuh dewa. Gara-gara itu gue jadi paham kalau gue baru aja dapat ilham ala Li Changeng. Langsung deh gaspol baca mantra kebangkitan. Pas mantra kelar, aura gokil langsung meledak dari badan gue. Di tingkat kebangkitan 9 rasanya kayak nabrak tembok gaib. Tapi firasat gue bilang ini bukan belenggu biasa. Pondasi gue masih labil. Jadi tubuh gue otomatis ngaktifin mode pertahanan diri. Kalau maksa terobos sekarang, bisa-bisa malah kejadian horor yang gak diinginkan. Pas banget pelayan bayangan gue nongol dari tanah. Gue penasaran dia udah dapat intel apa belum pas dia muncul di sebelah gue. Lu jalan keluar diikutin para bayangan. Di jalan nemu lagi kamera tersembunyi yang lagi ngintip. Belum sempet gue muterin bola mata. Tuh, kamera udah dihancurin sama bayangan gue. Kru konstruksi kota ini emang niat banget kerjanya. Kamera rusak malam ini. Besok pagi udah diganti baru aja. Dulu sih gue sering ngomel. Tapi pas bayangin kalau gue yang harus benerin. Elah, benerin satu aja pasti mager parah. Gue tanya ke bayangan, mana markas penculik manusianya? Dia nunjuk ke depan sambil bilang, rute teralkulasi. Jangan sampai fail ya. Lu sadar tawanan di dalam sana campur sama bocil-bocil. Anak kecil kan polos abis. Belum ngerti konsep baik sama jahat. Kepolosan itu malah bikin mereka jadi sasaran empuk buat diisi kebencian dan dijadiin tumbal. Asli gak bisa dimaafin. Pedagang sampah ini nyulik anak-anak buat tumbal, bahkan sampai ngambil bola mata mereka. Kali ini gue bakal robek bayangan mereka beneran. Lu heran, kok banyak bocah hilang tapi kota adem ayem aja? Harusnya orang-orang sadar dong, kenapa gak nyulik gelandangan dewasa aja sih? Terus gue mikir, jangan-jangan ada alasan khusus kenapa mereka demen banget milih anak kecil. Gue cuman bisa muterin mata, mantap. Penjahat zaman now seleranya high class, milih target aja ribet. Sambil mikir gitu, gue jalan ke pintu terus ngetok. Dari dalam ada yang teriak nanya siapa. Lu jawab santuy ngaku kurir paket padahal matangan kosong melompong. Pintu kebuka dikit, nongol cowok dengan muka super suntuk sama hidup. Dia nanya ngegas Luyu mau ngapain.
Lu tetap cool, lanjut acting bilang dia kurir yang bawa paket pesanan mereka tadi. Muka tuh orang makin sepet lihat Luyu. Dia ngebentak bilang gak pernah belanja online, natap tajam kayak gue baru nuduh dia kriminal. Dia ngusir gue suruh cabut sekarang juga sambil nyecan penampilan gue dari ujung rambut sampai kaki. Dia tahu gue bohong, tapi lu gak gentar sama sekali. Gue bilang paketnya kelihatan mahal, barang sultan yang jarang kebeli orang biasa. Sikap tuh orang langsung berubah 180 derajat. Tiba-tiba dia sok ingat. Laganya kayak emang udah nungguin barang itu seharian. Dia nyodorin tangan, minta barangnya sekarang juga. Seolah-olah itu emang punya dia dari lahir. Luyu nyindir soal penolakannya tadi, tapi tuh orang malah ngegas dan ngancem mau ngehajar kalau nggak dikasih. Pas dia ngecek kotak dan isinya zonk, dia nuduh Luyu nipu. Detik itu juga pelayan bayangan nancepin pedang ke lehernya. Lu suruh dia buka kunci HP dan tunjukin semua dosanya, janji bakal kasih napas tambahan dikit kalau nurut. Dengan terpaksa dia kasih tuh HP. Luyu scroll isinya dan bener aja, isinya sakit jiwa semua. Dia punya obsesi aneh, hobi nyiksa orang, koleksi foto kejahatannya, plus mainan hacking sama pisau. Lu geleng-geleng kepala, fix ini orang sampah masyarakat, tiket VIP ke neraka udah nunggu. Tanpa babi bu, pelayan bayangan langsung maju dan nyincang tuh orang, gak dikasih ampun buat nyelamatin diri. Pemandangan ganti, ada si botak keluar kamar sambil teriak-teriak manggil temennya yang namanya hantu tua. Dia ngomel hantu tua lelet banget. Dia lambai tangan bilang si monyet kurus udah nungguin, tapi mendadak si botak diem mematung. Matanya melotot pas dia akhirnya lihat sisa-sisa hantu tua yang udah berserakan di lantai, hasil karya pelayan bayangan Luyu. Dia mangap mau jerit tapi belum sempet bunyi. Bayangan itu udah nyerang lagi senyap, cepet kilat, dan gampang banget ngerobek leher si botak sampai ambruk. Lu bahkan gak kedip sama sekali. Ancaman kelar, doi nyuruh bayangannya gerak. Gaskon bestie. Next, kita bantai orang. Nada suaranya udah kayak villain anime aja, serem. Pindah lokasi ke aula gelap yang ancur lebur. Vibes-nya horor abis. Mayat di mana-mana, di tengah ada patung putih yang estetik tapi creepy. Dua orang lagi ngobrol santai, suaranya gema banget di ruangan kosong itu. Satunya botak pakai eye patch. Lagi cosplay bajak laut kali bang. Dia geleng-geleng lihat patung itu. Barang mahal gini sayang banget kalau nganggur. Ngapain coba dipakai buat bocil? Mubazir parah woi. Dia nasehatin si tua. Jangan aneh-aneh lu. Kita cuma kurir, antar paket terus cabut. Kalau gagal, lu yang jadi tumbal ya. Jangan salahin gue kalau lu mau cut duluan. Si lu nyengir, ngerasa dirinya udah paling OP sedunia. Santuy, gue siap nekat demi ritual besok. Gue nebeng tenar lu ya tak. Si botak sombong. Jadi awak kener tuh gokil tahu. Ntar gue kasih air suci deh. Biar lu bisa jadi awak kener juga, biar gak cupu. Luyu nongol. Air suci apaan tuh? Spill dong, kalian siapa? Mereka kaget. Si botak batin. Waduh, siapa nih? Firasat gua gak enak. Luh, nodong pistol. Siapa lu? Belum sempet dor ditendang bayangan sampai mental. Luh, terbang indah. Botak keringet dingin, tapi rokok tetap stay cool di mulut. Mode diplomasi on. Bang, santai. Kita nggak ada masalah kan? Damai aja lah. Ambil aja bocah yang lu mau, kita nggak bakal halangin, sumpah. Luyu jawab santuy. Siapa bilang gue cuma mau ambil satu? Si botak ngegas woy, sadar diri. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan deh. Bocil ini inceran ormas gede bro. Lu bawa semua, kelar hidup lu dikejar-kejar. Luyu ketawa remeh. Ormas itu hilang juga gampang kalau gue yang urus. Botak melotot. Hah? Nih orang halu apa beneran jago? Enteng banget ngomongnya. Dia gagap panik terus berubah jadi monster hantu serem. Mode serius on. Luyu analisis. Oh, tipe hantu kroco.
Masih jalur sesat, otak udah kecampur hantu. Si botak makin panas dengernya, emosi jiwa. Bacot lu, gue bikin lu ngerasain sesak napas sampai mati. Tangannya keluar aura racun ungu. Luyu langsung sadar. Wah, main racun nih. Dia loncat nyakar. Mampus lu. Rasain nih serangan gue. Luyu bales pakai api neraka. Duar. Botak mental. Anjir, user elemen api. Dia ketawa gila. Mati lu. Uap racunnya bakal bikin lu stop napas. Kelar lu. Nunggu racun keluar. Zong. Gak ada asep samsek. Luyu nunjuk santai. Lihat tangan lu dulu bang. Tangan botak udah kebakar. Panas woi. Tolong. Badannya angus. Luyu nanya, pencuri mata di mana? Sambil gosong, dia ngerengek. Ampun bang, gue nggak tahu. Gue tobat. Masih sok keras, gue kasih waktu 30 detik sebelum lu jadi abu. Sumpah demi apapun gue nggak tahu. Ampun bang jago. Botak ambruk. Luyu geleng-geleng. Gak usah drama tidur deh. Di belakang si Luh lagi ngedap-ngedap kabur, mukanya panik kocak banget. Mau dipanggang kayak temen lu? Sini gak lu? Nurut aja napa? Luh nangis kejer kayak bocah. Iya bang, gue ngomong semuanya. Jangan bakar gue. Pencuri mata di mana? Luh jawab, gak tahu. Partner mereka tuh sekte kegelapan purba. Luyu kaget. Hah? Sekte itu kan yang paling freak di antara pemuja dewa jahat. Sekte lain hobi rusuh dan gila darah. Tapi yang ini sok misterius dan kalem. Dewanya bentuk kunci perak legendaris. Suka bagi-bagi ilmu gratisan. Resikonya cuma bikin otak meledak santuy. Kelihatannya polos, padahal mau kiamat. Isinya orang gila jenius. Yakin ini markasnya? Ngapain juga culik para bocil? Valid no debat, kostumnya kayak penjahat kartun. Ada tato merah di tangan. Ngaku nggak lo? Sumpah bang, gue cuma disuruh doang. Males dengerin drama, langsung tebas dan bakar. Pakai HP-nya buat Sherlock ke polisi. Ada suara langkah kaki. Wah, halus banget. Sengaja banget pamer hawa keberadaan. Keluar lo gak usah main petak umpet. Cewek, judes amat sih jadi cowok. Cewek ungu lucu tapi bawa kunci sekte. Gercep amat ngumpulin bocilnya. Mau tumbal masal? Mata lu dijaga dong. Lempar kunci. Aman, gak ada santet. Dia kaget lihat bayangan gue kinclong banget. Kenapa bentuknya manusia sih? Padahal kalau abstrak lebih estetik. Bukan sekte woy, gue cuma maling outfitnya. Pamer hasil modifikasi baju curian. OOTD campur-campur aksesoris setan. Gokil. Hobi ngerampok sekte sesat? Sinting. Antara bego atau emang sakti mandraguna. Harus waspada tingkat dewa nih. Tenang, gue jijik sama cowok kok. Cuma kepo muka asli lo, hap. Ngehindar. Muka gue pasaran kayak NPC. Masa? Tunjuk belakang. Ada gajah terbang. Dia nengok, gue cabut secepat kilat. Polisi dateng, heboh sendiri. Syok berat lihat tumpukan bocil. Langsung todong senjata. Angkat tangan woi. Yah, kok gue yang jadi villain? Lubang hitam nelan semua serangan polisi. Polisi bengong. Gue cuma lewat besti. Si polisi nanya tampangnya bego apa enggak? Asistennya jawab iya. Auto ngamuk dong. Cewek itu ngeles cuma lewat ngejar cowok yang ngeghosting dia, bikin Ning kepo parah sama dramanya. Katanya dia nggak spek bidadari makanya kalah saing, ujungnya diputusin, sad girl vibes. Terus dia lari ke markas, pamer jejak tempur sama sisa kekuatan bayangan biar pada percaya. Dengar soal kekuatan bayangan, Ning jadi curiga. Jangan-jangan si Raja Jubah Kuning dari pasar malam? Si cewek kepo nih. Tapi Pak Polisi nyuruh diem. Kota udah rusuh, klan bayangan aja bingung itu sesepuh mereka bukan? Cewek itu bungkam soal lu.
Katanya lu benci dia tapi dia mau ngelindungin. Ning makin sus. Dia nitip pesan ke Divisus kalau lihat orang jubah tudung. Tinggi 1,88 meter pakai topeng, viralin di koran entar dia kasih hadiah. Terus ngilang via portal. Ning iya-iya aja, malah digaplok pak polisi. Mana mungkin kakek 100 tahun pacaran sama bocil. Ning ngegas, cinta beda usia itu nyata pak. Halu banget kayak komik shoujo. Tapi cluenya lumayan, benang merah mulai kelihatan. Raja Sakti beli buku pemula plus cewek ABG galau ditolak. Fix, itu pasti murid atau anaknya si Raja. Ning bengong, teori bapaknya lebih gila dari dia. Terus si bapak mikir, kalau anak sultan kok belajarnya dari buku pasar loak? Iya, klan bayangan juga lagi aneh tingkahnya. Ngumpulin jagoan muda, jangan-jangan ada perang klan di balik layar? Si bapak panik, takut diculik gara-gara tahu rahasia ginian. Ning ngancam lapor bos biar gaji dipotong kalau dia lebay. Cut ke lu yang lagi jalan sendirian. Dia nengok lelet amat. Gak dijawab dikacangin kali ya. Lu lempar kalung ke udara. Hap, si cewek nangkep. Biarpun hasil nyolong, ini kado pertamaku loh. Dia nyinyir lu gak peka blas soal romansa. Serangannya kayak masuk lubang hitam. Lenyap. Lu skakmat, romantis apanya ini alat pelacak woi? Creepy amat. Si cewek malah kagum. Ih, kok tahu sih? Kamu emang keren. Lu ketawa doang, tapi dalam hati mikir, nih cewek seniat apa sih ngejar gua? Lagi cari mata manusia yang hilang itu kan? Sini aku bantu, tawar si cewek. Lu kaget tapi stay cool, curiga lagi dites doang. Gak boleh kebawa arus. Pura-pura santuy biar bisa balik nyetir situasi. Pas ditanya info, si cewek malah ngeles. Udah malam, ajak ke rumahmu dulu dong baru ngobrol. Lu kesel, ngomong, pergi, atau mati? Api langsung nyala. Mode galak on. Ceweknya malah girang. Pinter banget sih. Dikira ancaman matinya bercanda. Udahlah, trikmu basi, kata lu. Si cewek kaget ketahuan. Kenapa nggak kerja sama aja? Lu jawab, dingin. Pion punya mau, tapi pemain gak peduli. Pion juga bisa naik level jadi pemain loh, balasnya. Ngomongnya tua banget sih, bikin dia makin penasaran isi otak lu. Jadi ngasih info nggak? Kalau enggak gue mau tidur. Ceweknya cemberut, gak sabaran tapi akhirnya mau ngasih tahu. Ternyata telur naga itu turunan kelas rembulan nemu hoki. Biarpun subspesies gen emaknya gokil parah, orang cuma lihat bapak naganya, lupa cek silsilah ibunya. Padahal kalau bisa kawin sama kelas rembulan, ibunya pasti bukan kaleng-kaleng. Bisa jadi gen ibunya malah lebih OP dari bapaknya. Lu diam doang bikin dia jiper. Infonya kurang daging ya. Buru-buru dia nambahin, garis keturunan ibunya itu ada hubungannya sama. Lu huso iye bilang gue tahu, padahal otaknya ngelek mikirin naga kok bisa nelor. Masak telur naga ada DNA makhluk gak jelas. Dasar naga cowok level rembulan sangean apa aja diembat. Ibarat semut kimpoi sama gajah, absurd banget gak sih konsepnya? Gila sih, tapi dipikir-pikir kok ada yang janggal ya? Entitas asing emang gak OP banget, tapi tetap punya seupil kekuatan dewa. Kalau emang makhluk suci anti baper, ngapain coba bikin anak sama naga buaya darat? Fix banget ini ada konspirasi elit global di belakangnya. Pas ditanya tahu dari mana, dia enteng jawab lihat sendiri. Luhu langsung kaget. Katanya makhluk aslinya udah mokat, sisa jarinya doang yang masih sakti. Biarpun cuma sepotong jari, powernya warisan abis gelap banget. Ngeri cuy. Kalau didiamin bisa tumbuh jadi monster bencana, makanya disegel rapet-rapet. Si cewek dulu yang jaga kotaknya, ngeliat dikit aja mentalnya langsung kena. Mendadak markasnya dibobol naga cowok nekat yang nyolong jarinya. Gak tahu dipelet apaan, tuh naga rela mati ritual demi jari itu.
Bucin level dewa. Terus dia nelor dong, katanya sih buat reinkarnasi. Plot twist gila. Intinya naga cowok yang hamil dan nilor sendiri. Break in real life cuy. Luhu pengen ngakak, tapi mending lah daripada bayangin naga itu sama jari. Cewek itu bilang karavan aslinya takut bawa, tapi ada impostor yang nyolong. Ternyata ada mantan anggota kultus gelap yang nyusup dan bawa kabur telurnya. Kultus bulan ngamuk gak terima, mereka juga mau tumbalin telur itu. Perang deh. Geng bunga duri dibantai perawan gosong terus main tuduh-tuduhan. Drama banget. Luhu mikir, ini karavan apa sarang penjahat sih? Isinya impostor semua. Katanya mereka malah gelut sendiri di dalam, banyak yang mati konyol. Bos maling mata manusia auto panen cuan lihat kekacauan itu. Si bos maling sekarang lagi ngumpet dekat hutan kabut, susah diciduk. Dengar hutan kabut, Luhu akhirnya dapat petunjuk mahal. Gak kaget sih kalau mereka ngumpet di situ. Tempat camping favorit penjahat. Mata mereka curang, bisa tembus pandang pas kabut. Wallhack abis. Luhu nanya maunya apa, dia santuy kenalan dulu, gue Shen Wuyo, nama lo? Luhu ngaku namanya Yu doang. Harus waspada, takut kena scam. Nama dibalik itu trik receh tapi ampuh biar gak kena santet online. Di dunia isekai gini, nama itu keramat. Salah sebut bisa beda alam. Shen seneng denger namanya, terus nanya boleh minta tolong gak besti? Alarm bahaya di otak Luhu langsung bunyi. Tetot, kirain mau ngajak tawuran lawan maling atau ancurin telur naga itu. Taunya plot twist. Dia bilang udah gak minat sama telurnya. Bodoh amat katanya. Bertahun-tahun dijagain tuh, telur pasti udah ilfeel sama dia. Telurnya emang lemah sekarang. Tapi kalau dicolek bisa bahaya juga. Cari aman. Ngapain cari masalah kan? Luhu makin kepo. Terus maumu apa, Neng? Shen to the point. Gue mau beli sentinel bayangan lo. Sebut harga, deal? Luhu langsung cengok. Gak nyangka bakal ditawar gitu. Dia kepo kenapa gak beli di Cutting Shadow aja. Emang buat apaan sih Shadow Sentinel itu? Shen pun ngejelasin dengan santuy. Bikin Shadow Sentinel, di sana tuh harganya selangit guys. Udah gitu pakai kontrak jiwa segala. Buat mereka tuh penjaga beneran harta karun yang priceless, abis. Simpelnya gini, tuh klan lebih rela numbalin keturunan sendiri daripada ngebiarin Shadow Sentinel-nya lecet dikit. Gak mungkin banget mereka mau jual ke orang luar kayak dia. Tapi si Luh ini emang beda spesies bro. Shen langsung ngeh kalau Luh punya 3 Shadow Sentinel. Fix, nih orang pasti tajir melintir 7 turunan. Dia tuh butuh tumbal. Pengintai bayangan yang rela mati buat ngecek zona bahaya? Luh, pas banget buat job desk ngeri ini. Luh, mikir keras. Bikin Shadow Sentinel kan modal dengkul doang, mana makin OP sendiri pas dia naik level. Hilang satu juga nggak ngaruh ke hidupnya. Tapi dia tetap aja galau. Kalau dijual, jiwanya bakal kena azab gak ya? Atau skillnya jadi lemot? Abis mikir, dia nolak mentah-mentah. Si Shen langsung drama queen, nangis bombay lebay banget deh. Air matanya langsung kering, terus dia ganti strategi ngajak kolab aja. Katanya zona itu tempat lahirnya maling mata, konon bisa kasih hidup abadi. Halu banget gak sih? Luhu langsung nyela. Itu mah kutukan, bukan berkah. Dia minta spill lebih lanjut. Shen udah girang, dikira deal. Padahal Luh cuma mau dengerin dongengnya dulu, belum tentu mau. Dia deket sambil bisik-bisik nyuruh Luh pasang kuping baik-baik. Tempat itu aslinya kuil Dewa Matahari. Dia stop cerita, takut dipantau makhluk serem kalau kebanyakan ngomong. Katanya sih sejarah manusia yang hilang sama harta karun paling gokil ngumpet di situ semua. Luh jadi merinding disco tapi penasaran juga. Ngeri banget bayangin kita diperhatiin setan tapi kitanya nggak sadar, rasanya nggak nyaman banget cuy. Shen ketawa cantik, ya udah kita samperin aja ke atas biar gantian mereka yang ngeri sama kita.
Luhu ngajak tukeran kontak dulu, ntar kalau gabut baru dia temenin. Shen santuy ngajak mutualan sosmed. Luh langsung bengong, kaget abis. Kirain bakal pakai ritual mistis, taunya cuma add friend doang, receh banget. Shen gedek, ngapain ribet kalau bisa simple? Sosmed kan ada emojinya, lebih seru daripada mantra kuno. Luhu bilang udah hafal ID-nya di luar kepala. Nanti di-add kalau udah balik. Shen ngancem jangan sampai salah, atau dia bakal mogok makan di situ sampai Luh merasa berdosa. Luh sombong dikit bilang ingatannya tajam, terus langsung ngilang masuk bayangan kayak ninja. Shen baru sadar dikasih nama palsu. Dia nyengir, oke kita lihat aja siapa yang paling licik nanti. Di tempat lain, geng aliran sesat lagi rapat meja bundar di ruangan remang-remang. Bosnya buka-buka buku tebal pelan banget, suaranya doang yang kedengeran saking sepinya. Anak buahnya pada keringet dingin pas bukunya ditutup. Si bos bilang dengan santuy, kalian gagal total. Dari 40 bocah gak ada satupun yang balik. Zong, satu kroco curhat panik kalau rencana mereka ambiar gara-gara geng Raja Jubah Kuning yang nongol tiba-tiba. Belum sempet napas, badan mereka langsung kepelintir. Remuk redam jadi bola energi glowing. Sadis? Si bos cuma mendengus, sampah gak guna. Mukanya langsung serem abis. Sambil ngedumel penasaran siapa sih si Raja Jubah Kuning ini, dia bikin lingkaran sihir gede banget. Dia kepo berat pengen lihat langsung wujud aslinya si raja itu. Dia ngesummon monster astral dari jarak ribuan mil. Niat banget dah. Tuh monster nembus ruang waktu sampai nongol di langit Cina nyariin Luhu. Li Chang langsung ngeh sama auranya. Dia sadar itu punya si uskup aliran sesat yang levelnya udah Radiant Moon. Bahaya tingkat dewa. Li Chang emosi jiwa. Berani banget tuh, uskup rusuh di wilayah federasi. Pas monsternya lagi scanning nyari Luhu, tiba-tiba ada yang nyamperin. Ada jangkrik emas raksasa terbang ngebut ke arah dia. Si uskup kepo ini makhluk apaan? Jadi dia iseng lempar bom roh ke arah jangkrik itu. Plot twist, tuh jangkrik nangkep bomnya dan nelen bulet-bulet. Si uskup langsung loading otak. Padahal dia udah bakar 30 juta koin roh buat serangan itu. Tapi peliharaannya Raja Jubah Kuning santuy banget nangkisnya. Abis kenyang makan serangan, energi si belalang naik drastis. Terus dia bilang makasih udah dikasih makan. Sopan bener. Monsternya ngamuk, kumpulin tenaga dalam lebih gede lagi terus maju nyerang lagi. Gaspol! Buat si belalang, serangan itu cuma spam berisik yang gak penting. Si cacing ngira dapet celah, taunya malah zong berat. Auto pindah server ke dunia roh yang asing banget. Sumpah, map ini beda level sama yang lain. Hening purba gitu, fix ini goals anak sekte. Vibesnya back to nature abis, kosong melompong kayak alam semesta abis di factory reset. Si monster mikir, ini realm dewa kita bukan sih? Tapi kalau iya, Tuhannya ngumpet di mana woi? Lagi plonga-plongo nongol tangan Titan yang gedenya gak ngotak. Gak pakai loading, dia langsung diremes sampai penyet. Luhu santuy aja bilang si cacing nyaris lolos. Head X belalang, untung bangunin gue buat gas keun mode edit. Di markas sekte, si uskup udah KO gelesotan darah semua. Langsung kena mental dia, sadar udah salah cari lawan main.